Ya, shalom sahabat Warriors. Jumpa kembali bersama dengan kami di segmen terbaru yaitu Ngobrol Skuy. Nah, apa sih itu Ngobrol Skuy? Jadi kita di sini ada 3 orang ya, masih dengan yang sama. Kalau waktu itu saya ngisi di acara yang satu, di segmen yang satu, Man of God. Sekarang saya pindah segmen nih di sini. Nah, kira-kira Bang Pil bisa jelasin nggak nih? Ini segmen apa sih Bang Pil? Ya, jadi Ngobrol Skuy ini sebenarnya kurang lebih sama sih sama yang kemarin. Cuman bedanya kita lebih kita lebih masuk. Universal. Enggak dong, justru kita lebih masuk ke anak-anak muda nih. Kalau kemarin kan kita campur kan tuh, lebih campur, ada bapak-bapaknya kan lebih banyak kan. Jadi lebih tua gitu. Nah, ini kan kita masih lebih ke anak-anak muda. Jadi kita berharap sih kita lebih bisa menjembatani lah anak-anak muda zaman sekarang tuh, kurang lebih kebutuhannya kebutuhannya, pemikirannya tuh kayak gimana sih gitu. Oke, jadi gini teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan Bang Pil, kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang kalau bisa kita juga mungkin temanya nggak ini ya Bang Pil, yang nggak kaku-kaku banget ya, Bang Daus juga ya. Jadi kita mungkin temanya nanti ada yang happening, kita juga bisa bahas di sini. Jadi ya lebih mengalir lah gitu. Kalau kemarin kan kayaknya serius banget nih tema-temanya. Nah kalau ini mungkin lebih ringan-ringan lah ya. Di sini kita ditemani sama satu host baru nih. Boleh Bang Daus perkenalkan diri? Ini Orang jauh nih, siap. Orang jauh ini dari Manado nih. Dari Manado ya. Ya, salam buat semuanya, salam juga buat setiap anak-anak muda yang lihat. Perkenalkan ya, saya panggil aja Bang Daus ya. Jadi biar nggak terlalu formal. Jadi saya juga berharap dari Zoom ini, acara ini ya, kita bisa jadi berkat lah buat generasi-generasi muda yang ada, supaya generasi-generasi muda yang ada bisa lebih maksimal lagi lah untuk ikut dengan Tuhan, bahkan bisa jadi berkat dimanapun anak-anak muda berada gitu. Oke, Super, hari ini kita mau bahas satu tema nih. Thank you banget Bang Daud, thank you Bang Pil buat perkenalannya. Jadi hari ini kita mau bahas tema yang sedikit masih ringan sih, cuman ini yang lagi hits juga di kalangan anak-anak muda gitu ya. Hari ini Tuhan emang gaul gitu. Nah, kira-kira nih Bang Pil nih sama Bang Daus, melayani Tuhan itu, yang dibilang melayani Tuhan tuh kira-kira dari umur berapa sih? Ayo Bang Pil dulu, Bang Pil. dari yang lebih mudaan. Ya kalau ngomong soal melayani Tuhan sih, kalau maksudnya ditaruh batasan umur, ya kayaknya nggak ada batasan sendiri gitu ya. Maksudnya kalau mau melayani Tuhan tuh dari umur sekian gitu. Kalau misalnya dilihat juga ya, sebenarnya kita juga Kristen juga dari kebanyakan, kita di sini kan Kristen dari lahir. Saya sih Kristen dari lahir gitu kan. Nah, cuman benar-benar namanya menerima Yesus secara pribadi gitu, terus benar-benar ya saya mau melayani itu ya ada di masa masing-masing gitu. Kalau saya pribadi sih ingat dari SMA itu benar-benar dari zaman yang masih anak muda, bandel-bandel, terus tapi benar-benar kayak bertekad, gue harus melayani Tuhan nih gitu. Oke, dari SMA ya Bang Pil ya. Jadi mulai gitu. Itu mungkin mulai masuk ke pelayanan gereja kali ya? Ya, betul. Oke, kalau Bang Daus sendiri nih melayani Tuhan dari umur berapa nih kira-kira? Kalau melayani formal itu maksudnya umur berapa kira-kira? Pelayanan formal itu waktu Tuhan itu narik gua itu untuk benar-benar fokus untuk belajar firman Tuhan sih gitu. Tapi kalau untuk aktif di gereja, gue udah mulai dari sama kayak Bang Pil lah, itu dari SMA gitu. Jadi mulai ikut gerakan
kayak kaum Jadi, muda atau apa. Iya, kaum muda gitu ya. Anak muda, Iya. anak muda. Iya sih emang, cuman kadang kaum muda di gereja justru kadang suka nggak gerak ya. Iya. Kalau kita lihat kaum muda sekarang justru nggak gerak gitu, butuh orang lain di luar yang justru harus ngegerakin kaum muda yang ada di gereja. Nah, pasti kan kayak Bang Pil, Bang Daus gini kan mulai dari sekolah minggu juga kan, kayak aku juga mulai dari Ya. sekolah minggu, bener nggak sih? Atau Betul. Bang Pil langsung ke kaum muda ke sekolah minggu? Enggak, kebetulan dari sekolah minggu sih, dari sekolah minggu. Nah, dari sekolah minggu berarti kita juga belajar dari guru-guru sekolah minggu kita kan? Karena kan itu yang kita Ya. lihat kan di kelas, siapa lagi kalau bukan guru sekolah minggu yang kita lihat kan? Justru ini sih apa? Zaman sekolah minggu aku membekas banget karena dulu Kenapa? inget banget. Ntar dulu, biasa kalau bekas tuh kalau nggak yang paling bandel, yang paling alim. Enggak. Bukan. Dari gurunya. Jadi kalau kebiasa kan banyak anak-anak sekolah minggu kan cerita-cerita tokoh Alkitab gitu kan kebanyakan. Nah dulu inget banget zaman sekolah minggu itu suka dibagi, ada kelas kecil, kelas menengah, ada kelas besar gitu kan. Nah pas di kelas besar ini sekitar mungkin kelas berapa ya, SD atau SMP gitu deh. Nah itu masuk kelas besar, sama gurunya diajarin bahasa Yunani. Buset, berat banget. Anak SD, Keren banget tuh, keren tuh. itu makanya anak SD tapi diajarin bahasa Yunani yang pada saat itu ya masih nggak ngerti gitu kan. Anak sekolah minggu diajarin, ya udah terima aja gitu. Sampai sekarang membekas banget. Tapi kan jadi kepake kan. Sekarang kan Bang Pil ini kan juga ini, teman-teman Bang Pil tuh sekarang di salah satu sekolah tinggi teologi juga. Nah, Bang Pil sedang mendalami S1 di teologi, jadi kepake kan Bang Pil kan? Ya lumayan. Lumayan. Ilmu sekolah minggu. Kalau Bang Udah ada Daus, dasarnya kan. kalau Bang Daus di sekolah minggu dulu gimana nih? Wah, kalau di sekolah kalau gua di sekolah minggu dulu lebih banyak apa ya? Lebih banyak dengerin gurunya ngajarin ya tentang Bukan yang nakal deh berarti ya. ya itu juga ada sih. Jadi kalau disuruh nyanyi bukannya nyanyi malah lempar-lempar kertas kan. Iya, itu anak-anak sekolah minggu sekarang juga masih begitu. Masih begitu ya. Masih begitu, ada aja yang begitu. Iya. Kalau nggak bikin anak orang nangis kan, temen Nah, nangis itu. kan. Itu dia. Nih kalau aku inget banget di waktu di sekolah minggu tuh kan anak sekolah minggunya itu berasa kayak orang dewasa. Itu waktu itu lagi pemilu tuh. Buset, ngomonginnya partai politik coba. Anak sekolah minggu ngomongin partai politik. Itu di depan guru sekolah minggu lagi jelasin tentang Alkitab gitu. Nah, itu tuh yang nggak bisa kita lupa. Nah, terus pertanyaannya sekarang, apakah ketika udah besar Bang Pil nih sama Bang Daus sama aku juga ngerasa nggak sih kayak melayani Tuhan tuh nggak keren gitu, nggak gaul gitu? Karena kan kita tahu kan di luar sana tuh maksudnya siklus remaja sekarang kan nggak begitu, datang ke gereja tuh cuma buat duduk ya, dengerin khotbah terus pulang. Gimana nih tanggapan dari Bang Pil yang ini kan kayaknya full timer banget nih Bang Pil nih untuk saat ini nih. Itu faktornya dari mana ya? Menentu lihat dari mana tuh? Ya kalau apa ya? Tadi apa pertanyaannya? Kalau misalnya Sekarang Bang Pil ngerasanya ini nggak sih, malu nggak sih kayak ngelayanin full gini? Malu nggak sih sama teman-teman Bang Pil? Kalau ditanya, Pil, gimana Pil kesibukan sekarang full nih pelayanan gitu? Kira-kira ada rasa malu nggak sih? kalau rasa malu sih enggak ya. Maksudnya kalau misalnya dibilang full benar-benar melayani gitu, malu ya enggak. Cuman jadi ada, kalau pribadi sih jadi ada malah apa ya, beban tersendiri gitu, kayak Ada kok ada kuk ya, ada kuk sendiri gitu. Jadi apa, pantas nggak sih gitu, maksudnya kan ini tuh kalau di mata orang-orang kan kayak lebih, wah ini serius banget gitu kan, full timer kan, kayak lebih ke arah gimana gitu. Biasanya lebih ke apa, emang
panggilan apa gimana gitu kan, sering ditanya. Nah, lebih ke arah bingung situnya aja sih. Tapi kalau misalnya diceritain dari zaman panjang gitu, dari zaman SMA gitu kan, benar-benar apa ya namanya, melayani itu apa, fase-fase dimana kayak kayak nggak keren gitu, kayak malu gitu, Iya, betul. udah lewat sih, itu udah lewat karena ngelewatin, ya tahu sendiri kan, kayaknya rata-rata semua sama gitu. Kayak paling enak itu masa-masa SMA, bandel-bandel SMA tuh masih Bandel-bandel indah ya. bandel-bandel indah gitu. Ibaratnya bandelnya bandel tapi beban hidup tuh belum terlalu banyak gitu. Jadi ya udah Nggak mikirin. kayak nggak mikirin gitu. Nah tapi di saat seperti itu gitu, aku apa ya, banyak lah panjang gitu ceritanya, dari bokap dipanggil Tuhan gitu kan, dari SMP benar-benar apa ya, ibaratnya bisa dibilang kayak kehilangan sosok yang menegur gitu kan. Nah, sampai akhirnya di SMA itu puji Tuhan ditempatkan Tuhan ketemu teman-teman yang mereka mau cari Tuhan gitu, mereka mau melayani, diajak ngajakin aku, sampai akhirnya ketemulah momen-momen itu gitu, sampai memutuskan akhirnya ya gue nyaman gitu di sini gitu kan, maksudnya melayani gitu kan full. Dan jadi dari SMA itu malah bisa dibilang banyakkan di gereja gitu daripada di rumah. saking ininya gitu, kayak udah kayak Tuhan Yesus waktu kecil dong. Iya benar, tapi nggak sampai gitu juga lah. Cuman gitu pada saat itu nggak kerasa gitu, maksudnya ini buat apa, ini ngapain gitu, cuman ngerasanya ya melayani gitu kan. Tapi di satu sisi pun karena banyak waktu buang di gereja tuh, jadi susah tuh jalan sama temen, nongkrong sama temen. Yang ngerasain tuh biasa orang malam mingguan itu jalan sama temen itu udah dari zaman SMA itu udah jarang banget gitu, namanya weekend itu nongkrong. Nah, biasanya weekend itu nongkrongnya sama anak gereja itu udah pasti. Karena Sabtu Kalau udah sekarang, ada ibadah. sekarang ngedit video. Sekarang ngedit. Iya, nah dari zaman situ udah apa ya? Ya udah berasa gitu, dari zaman dulu tuh kayak diajakin teman nongkrong, kayak awal-awal kayak gue nggak bisa sorry kan, kayak kadang-kadang dulu kayak ya itu kadang kayak dibilang nggak asik lu gitu kan, diajakin nongkrong susah gitu kan. Terus tapi akhirnya ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, emang melayani gitu. Tapi terus sampai akhirnya semua teman-teman juga udah tahu gitu, kalau weekend Sabtu Minggu aku udah susah, udah nggak bisa diajak. Sampai akhirnya tahu sendiri ya, emang waktu tahu sendiri ya. Dan bahkan bisa dibilang tanpa disadarin juga apa yang aku lakuin waktu zaman SMA itu semua kepake sampai sekarang, Ren. Kayak contohnya Bang Bel, belajar sound system, belajar multimedia segala macem, itu belajar di sana gitu. Karena ya nggak ada jurusan, nggak ada apa gitu, ini nggak tahu datang dari mana gitu kan, kayak kuliah apa, sekolah apa juga nggak ada hubungannya sama permultimediaan apalah ini gitu. Nah, tapi tanpa sadar di situ diproses gitu, diajari kayak ya entah gimana gitu, kenal sama orang konsisten gitu, diajarin terus segala macam. Puji Tuhannya sampai sekarang bisa kepake gitu. Jadi itu yang mulai dari awal mulai ya Bang Phil. Tapi kalau sekarang ditanya malu berarti udah enggak ya? Malu udah enggak sih, udah ya apa yang mau dimaluin lagi gitu kan. Iya. Keren. Lanjut ke Bang Daus nih, gimana nih? Pernah ngerasa malu nggak Bang Daus? Sip. Nah, kalau gue sih kalau boleh jujur ya, mewakili anak-anak muda yang mungkin awalnya malu gitu loh.
istilahnya di saat waktu-waktu SMA tapi harus ngelayanin Tuhan tuh kayak rasa malu nih, nanti yang ada dibilang orang yang suci lah istilahnya melayani Tuhan kan. Iya, Biasa begitu kan, ada Betul. statement-statement seperti itu kan. Nah, awal-awal sih jujur gue nggak ada sama sekali kepikiran untuk melayani Tuhan kan gitu, sama sekali nggak ada, karena bagi gue jujur dulu ya pikiran gue selalu yang berhubungan dengan di luar Tuhan lah, di luar gereja. Walaupun dari kecil juga seperti Bang Pil, gue juga udah Kristen kan gitu, tapi dulu sama sekali lah nggak ada kepikiran sama sekali, sekecil pun nggak ada untuk melayani Tuhan. Apalagi cita-cita ya, cita-cita mah pasti beda banget. Iya, itu sih. Cuman ya berjalannya waktu ya seperti yang Tuhan bilang kan, apa yang dirancangkan buat kita itu yang terbaik. Berjalannya waktu, gue ditarik Tuhan ya untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan di gereja. Nah, awal-awal ikut melayani itu jujur gue nggak comfort, nggak nyaman gitu loh. Mungkin sekarang banyak anak-anak muda yang di luar sana juga seperti itu kan. Melayani Tuhan pertama kali di gereja itu nggak comfort. Nah itu gue rasain, Pil sama Ren. Gue rasain banget gitu, nggak comfort nih Tuhan, nggak comfort sama sekali. Bahkan gue sempat kabur dari pelayanan, jujur. Jujur banget. Ini gimana nih? Sempat kabur, maksudnya dalam arti kata nggak masuk untuk melayani gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu, dengan ya caranya Tuhan, gue diubahin gitu loh. Gue diubahin, ternyata di saat melayani Tuhan, seperti yang Bang Pil tadi bilang, gue dapat sesuatu yang nggak gue dapat di luar, ya, gitu. Walaupun ya seperti yang Bang Pil bilang, mungkin harus ngelepasin waktu malam minggu ya, apalagi sama pacar kan. Pasti berantem tuh dulu tuh kan, kalau mau ada pelayanan malam minggu pasti ada berantem dulu dengan pacar kan. Nah itu walaupun seperti itu, tapi ternyata gue ngerasain kalau ngelayanin Tuhan itu asik banget gitu loh. Jadi kalau gue bilang sih buat anak-anak muda, jangan pernah takut sih untuk ngelayanin Tuhan, karena sekalipun mungkin kita ninggalin aktivitas kita di luar ya, maksudnya aktivitas di luar gereja, tapi melayani Tuhan itu jujur asik banget. Dan gue banyak dapat hal seperti Bang Pil bilang, banyak dapat hal yang wow, keren banget sih ketika ngelayanin Tuhan gitu. Terus Itu circle pertemanan juga bertambah ya. Kalau Ya, Ren, tentu. kalau Ren gimana nih? Kalau Ren? Iya, kalau Ren gimana nih? Iya, jadi kalau aku sih sama sih, awalnya kayak nggak pernah punya cita-cita kan, pasti kita juga kan kayak nggak pernah kepikiran. Bahkan kalau anak pendeta ditanya aja nggak, anak pendeta belum tentu mau jadi pendeta kan. Iya betul. Karena buat apa gitu, terus mau makan apa kalau melayani Tuhan gitu kan, pertanyaannya kan gitu. Terus ya itu tadi yang Bang Nus bilang, kalau misalkan ditanya juga kan jawabnya bingung nih Bang. Kayak kita awal-awal ditanya kan pasti bingung, ngapain. Ada juga temen aku yang setiap ini nanya, ngapain sih dikit-dikit ke gereja gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, tapi akhirnya ya pada ngerti gitu. Dan yang aku ngerasa sih circle pertemanan gitu, ada keluarga baru itu ya, kalau pelayanan begitu. Jadi nggak usah takut kehilangan temen, nggak usah takut apa ya. Yes, betul. Pasti nanti ada lagi yang baru nih, kayak aku datang dari Jakarta kan, dari Jakarta ke Tangerang, terus memutuskan untuk gereja di The Way gitu. Nah itu kan sesuatu yang baru. Waktu itu ngeliat Bang Pil juga, gila nih siapa nih, main gitar, mukanya sangar banget di depan, mukanya muka serius gitu kan mainnya. Ini siapa? Terus yang main keyboard juga siapa, yang main drum siapa, nggak tanya satu keluarga ini kan. Nah terus aku ngeliat multimedia, ini siapa, Bang Hen. Nah tapi makin lama makin kesini ya udah jadinya kayak keluarga sendiri gitu. Nah, tapi gitu. Ini juga nggak sih, apa mungkin tantangan juga nggak sih buat gereja-gereja tuh, apa ya, membangun komunitas tuh anak muda yang juga bisa
Berkarya. menarik, iya berkarya, menarik. Jadi buat anak-anak muda tuh, jadi sebenarnya gimana ya? Mungkin bisa dibilang juga ada apa ya? Ada kelalaian kah? Ada kecuekan mungkin dari gereja juga yang apa ya? Mereka membangun komunitas sampai anak muda tuh ya konotasinya kayak, aduh lu gereja mulu ngapain sih gitu. Nah tapi itu yang tadi pas zaman SMA itu kenapa bisa juga kayak muda gampang tertarik tuh karena komunitasnya jalan gitu. Di sana tuh mereka ngebangun ada komunitas basket gitu, komunitas futsal. Nah jadinya tuh gimana ya, mungkin anak-anak muda yang tadinya memilih, aduh gue weekend ya gue sama teman-teman gereja deh gitu, tapi apa ya bisa dibangun komunitas. tapi kadang mereka kalau sama temen gereja paling cuma ibadah doang gitu ya, Iya, mikir ya. nah, Iya, jadi bosan kan mereka. Iya. Jadi kayak kepikirannya ya gitu-gitu doang, kayak aduh lu so suci banget gitu. Nah tapi pas ketemu komunitas yang asik gitu kan, oh ini sama-sama main basket gitu, jadi sama-sama kita main bareng gitu, jadi ada apa ya ketertarikan sendiri gitu. Betul. Kalau Rain dan Kadaus ini nggak, maksudnya kayak gitu juga nggak sih, apa benar-benar ya murni pelayanan ibadah doang gitu? Kalau siapa nih, Rain dulu. Rain dulu Rain. Apa ya, masuk ke komunitas gitu kan memang butuh pendekatan kan Bang Pil. Kayak misalkan aku kedua gitu, kalau misalkan waktu itu juga aku mungkin nggak tahu kayak musik gitu juga, mungkin aku juga untuk berbaurnya kan sedikit susah. Nah mungkin itu tadi yang namanya basket, futsalnya gitu-gitu tuh mungkin buat media pendekatan kali ya Bang Pil ya. Ya kan? Karena kalau enggak kan datang ke gereja cuman ya udah gitu. Kalau gua nggak bisa main musik, gua nggak bisa multimedia, ya udah gua mau ngapain? Ya udah datang pulang. Gitu, makanya kayaknya gereja harus gitu buka tim basket sama futsal gitu. Kayaknya ada suara nih. Ada suara yang tersampaikan ya. Iya. Aspirasi. Siapa tahu kan ini gembala kita mendengar. Amin. Kalau Bang Nur gimana ngeliat itu? Ya, kalau gue sih ngeliatin untuk anak-anak muda, yang pertama banget itu mereka harus dapat tempat yang mereka rasa itu mereka diterima di situ. Gitu. Jadi di saat mereka ngerasa diterima dengan segala apa yang mereka miliki, mereka akan ngerasa comfort. Gitu. Itu sih yang pertama sih. Jadi gua pun dulu begitu, di saat datang ke sebuah komunitas atau gereja, di saat gua nggak ngerasa comfort, nggak diterima, gua nggak akan ada di situ. Gitu. Tapi kalau di saat gua dapet tempat yang comfort, yang bisa bikin nyaman, apapun itu komunitas ataupun gereja, ya gue akan stay di situ, akan bertahan gitu kan. Itu pertama. Kalau kedua, menurut gue itu anak muda itu memang harus diberdayakan gitu, berdayakan. Karena bagi gue anak-anak muda itu ya generasi penerus kan gitu. Karena kan kita tahu bahwa kita nggak selamanya kan ada dalam kehidupan ini kan, termasuk dalam gereja itu ataupun dalam komunitas itu. Jadi nggak ada salahnya sih untuk gereja ataupun komunitas, pemimpin memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan untuk anak-anak muda bisa diberdayakan dengan apa yang mereka miliki sih. Dan gue percaya sih kalau itu bisa diterapkan, pasti deh gitu loh, gereja itu akan dengan sendirinya, dengan waktu Tuhan, dengan cara Tuhan akan lebih bertumbuh dan berbuah sih gitu ya. Itu sih. Kalau menurut Bang Daus nih sama Bang Bill nih, apa ya kalau misalkan anak pemuda remaja gitu datang ke gereja, emang kalau saya nggak bisa ngapain-ngapain, saya di gereja bisa mainnya apa gitu? Kalau dia nanya gitu, apa kira-kira jawabannya? Mana Bang Bill? Iya. Kalau sekarang kan asar kayaknya
asar kayaknya apa ya, karena gereja lagi online gini kan, mungkin asar kan terima tamu tuh lagi nggak inilah ya, maksudnya karena nggak ada yang datang ke gereja kan, lagi pada di rumah nih. Kira-kira apa tuh selain asar? Megangin kamera mungkin. Kalau ini apa ya? Maksudnya buat dari zaman dulu, sebenarnya dari zaman aku juga ada ya namanya melayani itu kan nggak harus ada 1-2 bidang gitu. Jadi yang benar-benar apa ya, yang benar-benar melayani itu ya sepenuh diri gitu, maksudnya dengan hati kita, dengan pikiran kita gitu. Jadi nggak harus dengan sekedar kemampuan kita aja gitu. Banyak maksudnya orang-orang yang mungkin mereka nggak punya apa ya kelebihan dalam hal teknis untuk sesuatu gitu, tapi banyak mereka yang apa ya, mereka orangnya keinginan lebih ya, mereka easy going gitu, ada kemauan tuh ngobrol sama orang itu gampang. Kalau aku ingat dulu ada tuh namanya apa ya, tim hospitality ya namanya kalau nggak salah, pokoknya ya mereka apa ya, membangun koneksi gitu. Jadi ada orang-orang yang ditugaskan kayak lebih dari sekedar asyir. Kayak asyir aja kan sebenarnya nggak cuman nyambut tamu gitu, tapi ya itu kalau misalnya pernah dibilang sama Pase kan kalau asyir itu juga nggak boleh sembarangan gitu. Kalau misalnya ada orang yang memang karunianya senyumnya tuh enak gitu kan, raut mukanya tuh karunia baru. Kayak raut mukanya bagus gitu. Jadi orang begitu datang tuh ngelihat dia di depan gitu kan, disalami, disenyumi tuh rasanya adem. Rasa damai gitu kan. Terus kenalan kan? Iya. itu urusan belakangan gitu kan. Tapi semua bermula dari situ. Kalau nggak bisa minggu ini masih ada minggu depan. Iya. Soalnya memang ada kan gitu. Maksudnya orang yang dia mudah mengekspresikan perasaannya lewat muka gitu. Jadi mungkin kalau dia lagi bete gitu tapi jadi asyar gitu kan, tapi dia orang datang gitu terus lihat dia lagi kesel gitu, nggak bawa damai sejahtera juga nggak enak juga gitu. Nah, maksudnya ada banyak talenta orang tuh beda-beda. Jadi ya betul, jangan permasalahkan aku nggak bisa apa-apa gitu. Maksudnya kamu mau melayani aja tuh udah suatu pelayanan gitu. Nah, nanti perkara nantinya jadi sebagai apa justru prosesnya di situ gitu. Nah, sama ini juga sih, kalau banyak kan anak-anak muda tuh yang diajak yuk ke gereja gitu, atau yuk pelayanan gitu. Banyak mereka ngomongnya ini kayak aduh ntar dulu lah gitu, gue masih bijak gitu kan. Aduh ntar dulu lah, gue masih bandel. Justru ngeliatnya tuh dari anak-anak muda yang seperti ini, kayak loh berarti bagus, lu sadar gitu, lu tuh masih bandel, lu tuh justru harusnya segera mungkin lu ke gereja dong gitu kan. Betul. Jangan malah ntar dulu deh gitu, karena banyak orang yang bilang ntar deh, gue masih banyak dosa lah gitu. Justru orang-orang yang seperti itu gitu, dengan menunda ke gereja, menunda melayani, nggak akan kayaknya jarang gitu ketemu orang yang entar dulu deh gitu terus hidupnya jadi baik gitu, jadi nggak ada dosa gitu kan. Kita aja udah melayani aja masih jatuh bangun gitu kan, maksudnya masih berusaha gitu. Nah, justru harusnya kalau misalnya kita sadar masih banyak dosa, masih justru ya kita mau untuk ikut diproses di dalam situ gitu. Betul. Karena kita akan ketemu orang-orang yang satu frekuensi, nantinya kita akan begitu juga ya. Betul. Jadi kita masuk pelayanan, kita juga nantinya akan baik sendiri gitu. Ya, betul. Banyak juga ini tuh, kayak orang-orang tuh dia nggak sadar dirinya ngeselin tuh. Ini banyak orang-orang yang sadar. Siapa ya? Sampai dia ketemu orang yang ngeselin juga gitu. Terus kayak orang ngeselin gitu, terus temennya bilang,
ya lu juga kayak gitu gitu. Terus akhirnya dia coba, masa sih gue kayak gitu. Jadi diproses juga kan. Iya. Tapi Bang Bill, kalau aku boleh tanya nih sebelum pindah ke Bang Daus ya. Bagian apa yang menurut Bang Bill di gereja pelayanan yang sering banget kosong? Maksudnya yang jarang orang mau atau yang jarang? Iya, yang jarang orang mau dan sekalinya ada mungkin cepet banget rollingnya gitu. Apa? Nggak tahu. Menurut Bang Bill apa? Ini jebakan apa? Ini Jebakan enggak apa? dong, enggak. Jebakan. Ini kan biar apa? Biar yang nonton kan, oh ternyata bagian ini nih sering kosong. Jadi udah tahu nih datang langsung nanya gitu. Oh, apa kira-kira? bergantung tempat masing-masing ya. Kalau kita sih multimedia, Ren. Iya, tuh teman-teman bisa dengar ya, multimedia kita masih butuh seperti itu. Nanti masih bisa daftar kan, sesuai dengan yang gembala kita sering bilang di Mimbar. Kalau ada yang mau join gitu ya, mau bantu pelayanan kita, boleh silakan langsung hubungin ke Bang Pil. Nah, nanti semua sosial media tertera di bawah. Bang Daus. Ya, sip. Apa tuh? Jadi gimana nih? Nah, menurut Bang Daus yang tadi seperti yang sudah ditanyakan ke Bang Pil juga. Apa tuh? Tentang itu tadi apa Bang Pil? Jadi lupa kan? Gimana sih? Ya, tentang apa? Tentang ini kalau misalnya kayak ya nggak bisa apa-apa gitu. Iya, nggak bisa apa-apa. Datang kalau kira-kira mau melayani gimana? Kira-kira gimana tuh? Oh, jadi dia nggak punya basic apa, tapi dia punya tapi hati mau mulai. Hmm. Nah iya. Jadi kalau menurut gua sih ya gereja harus bisa mewadahi sih orang-orang yang punya hati. Karena kalau kita balik ke Bible, ke Firman, yang paling penting itu kan adalah hati. Contohnya, contoh pemain band, pemain musik kan, walaupun dia punya karunia, tapi kalau dia nggak punya hati, terkadang suka datang telat kan, gitu. Karena dia cuma mengandalkan karunia dia. Terus contohnya lagi disuruh latihan nggak mau, tapi cuma mau datang pas ibadah gitu. Ya itu kan dia cuma mengandalkan talenta yang dia miliki, tapi hatinya nggak ada. Nah, alangkah baiknya itu, kalau menurut gua itu ya orang yang punya hati untuk melayani, dia lebih baik walaupun dia nggak punya talenta kelebihan, dilatih, diwadahi lah oleh gereja itu sih, karena itu bekal banget sih gitu. Jadi sekalipun dia nggak punya kelebihan, ya tetap gereja harus bisa mewadahi sih dengan bagaimana caranya lah gitu. Gitu sih. Jadi kalau aku bisa bilang juga gini ya, kalau misalkan orang itu datang ya udah terima dulu yang penting kan. Yes, betul. Gitu. Ya Karena kan? Jangan sampai gereja bilang begini, ini udah nggak ada nih, kayaknya udah full nih semua. Nah, itu dia. Lo bisa apa? Nggak bisa ini. Oh iya, kita cari orang yang udah gini. Udah full. Gitu. Ya betul. Itu dia. Karena menurut gua seperti yang tadi si Bang Pil bilang, sekalipun dia banyak kan yang anak-anak muda takut datang ke gereja karena ngerasa diri belum layak sebenarnya kan. Masih nakal nih bang, gue di luar masih gini. Sebenarnya gereja tetap harus bisa terima mereka sih dengan apa yang mereka miliki saat itu gitu. Karena bagi gue gereja itu bukan tempat menghukum, tapi gereja itu yang pertama ya, gereja itu bagi gue itu harus bisa menjadi bengkel. Bengkel itu kan untuk memperbaiki apa yang rusak menjadi lebih baik kan gitu. Tapi juga tetap gereja itu juga tetap menjadi tempat untuk mendidik supaya dia lebih berbuah lagi ke depannya gitu. Intinya teman-teman, buat semua yang nonton, jangan ada kalimat penolakan ya dari gereja ya. Betul. Siapapun yang datang terima dulu, kalau jangan pasang standar yang terlalu tinggi juga, jadi ntar orang takut juga ini. Iya, itu dia. Karena apalagi zaman sekarang kan, sekalipun orang pakaiannya rapi, ternyata perbuatannya belum tentu rapi. Banyak yang gitu kan.
itu dia. Makanya kita gereja juga harus bisa seleksi lah ya. Nah, tapi kalau pertanyaan yang sama nih ke Bang Pil, kan Bang Daus sering keliling nih ke gereja-gereja kecil kah, ke gereja besar kah gitu. Nah, kira-kira bagian mana yang sering kosong di gereja? Siapa nih? Bang Pil, Bang Daus nih? Bang Daus, tadi Bang Pil udah bilang multimedia. Oh, iya. Ya sama sih, tergantung tempat ya. Tapi yang paling banyak orang minati itu aser, karena bagi mereka itu yang paling mudah. Iya. Tapi yang paling kalau gue lihat dari setiap puji Tuhan, setiap ada undangan ke gereja-gereja, yang paling agak dihindari itu singer gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin mereka malu untuk jadi singer. Ntar dulu kak, karena kita gue sendiri pernah ketemu anak-anak muda ya, secara face ada, terus secara skill juga ada, tapi mereka ternyata malu kak tampil di depan umum. Itu sih kalau yang gue lihat gitu. Karena yang udah tuh singer naiknya jadi WL. Itu dia. Udah gitu nggak boleh kaku kan, mukanya. Makanya kalau di streaming kita kan tuh yang kesorot banget kan singer sama WL tuh. Nah itu dia tuh. Mereka kan yang mukanya paling ini tuh di paling menonjol. paling besar di layar. Iya. Kalau muka udah nggak enak kan, terus suara juga ini gimana? Iya, betul. Tapi nggak apa-apa, balik lagi. Yang penting punya hati. Iya, itu dia. Betul. Oke, thank you banget Bang Daus, Bang Pil buat perbincangannya. Ya. Oke, sukses terus buat pelayanannya. Jangan lupa juga teman-teman di like, di komen, di subscribe, dan juga jangan lupa kalau misalkan ini ntar dikasih ini ya Bang Pil ya, media sosial di bawah. Ada dong pasti. Oh ya, bisa langsung hubungin kalau mau tanya-tanya ke Bang Daus, Bang Pil tentang yang bagian-bagian kosong tadi, bisa langsung. Siapa tahu ada yang berminat kan jadi singer atau nggak jadi multimedia, jadi aser gitu. Tapi kalau ini sebelum kita tutup banget ya, ini kalau ngomongin aser itu mungkin kalau yang asernya udah nyampe 10 orang gitu, mereka kerjaannya bukan cuma nyalam, tapi nganterin sampai ke tempat duduk. Iya, harusnya begitu. Betul. Nah, itu sebenarnya kan lebih tugasnya berarti lebih di atas lagi, nggak cuma salam-salam gitu doang gitu kan. Betul. Tapi kebanyakan taunya ya itu cuma salam doang di depan pintu, yang penting dia masuk udah ada. Ya udah, thank you Bang Pil, thank you Bang Daus, sampai ketemu di pertemuan berikutnya di Ngobrol Skuy. Shalom semuanya. Malam. Malam.